Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Triansyah. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan jurnal umum. Sebelum dilanjutkan, perlu diketahui bahwa jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan suatu perusahaan secara kronologis. Dalam penyusunan jurnal umum, ada beberapa analisis. Yang pertama, harta. Harta bertambah debit, berkurang di kredit. Kecuali akumulasi penyusutan harta tetap bertambah di kredit dan berkurang di debit. Yang kedua, utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan ada pengecualian lagi, yaitu prive. Prive itu bertambahnya di debit dan berkurang di kredit. Selanjutnya ada pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Langsung saja kita lihat soalnya. Pada tanggal 1 April, Mariono menyetor uang tunai ke perusahaan sebagai investasi awal pemilik perusahaan sebesar 60 juta. Kita masukkan ke jurnal umum. Nah, uraiannya, kas di debit sebesar 60 juta dan modal Mariono di kredit sebesar 60 juta. Lanjut, tanggal 2 April, Mariono membayar sewa bengkel untuk 1 tahun sebesar 20 juta. Penyusunan dalam jurnal umumnya yaitu sewa dibayar di muka sebesar 20 juta di debit dan kas di kredit sebesar 20 juta. Kemudian tanggal 3 April dibeli peralatan secara kredit seharga 30 juta rupiah. Pada tanggal 3 April. Maka dalam jurnal umumnya, yaitu peralatan di debit sebesar 30 juta dan utang usaha di kredit sebesar 30 juta. Kenapa utang usaha? Karena tadi pembelian peralatannya itu secara kredit. Maka dalam jurnal umumnya ditulis utang usaha. Kemudian pada tanggal 5 April dibeli perlengkapan bengkel seharga 5 juta. Dibayar tunai. Maka dalam penyusunan jurnal umumnya pada tanggal 5 April yaitu perlengkapan di debit sebesar 5 juta dan kas di kredit sebesar 5 juta rupiah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari Adi Triansyah. Nomor 5. Pada tanggal 10, Mariono Servis Mobil menerima pembayaran 10 juta untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Dalam jurnalnya,
Kas di debit 10 juta, pendapatan jasa di kredit 10 juta. Nomor 6, pada tanggal 15 dibayar beban listrik sebesar 450.000. Dalam jurnalnya, beban listrik di debit 450, kas di kredit 450. Nomor 7, pada tanggal 20 April diselesaikan pekerjaan ganti oli dan servis mobil pelanggan sebesar 2 juta. Diterima pembayaran 1.500.000 dan sisanya akan dibayar kemudian. Dalam jurnal umumnya, kas di debit 1.500.000, piutang usaha di debit 500, pendapatan jasa di kredit 2 juta. Nah, jadi totalnya 127.450.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suryani. Di sini saya akan melanjutkan pemasingan jurnal umum ke buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi, keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Aktivitas mencatat buku besar disebut juga memposting. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum, sehingga postingan digunakan setelah membuat jurnal umum. Kita mulai proses postingnya dari transaksi kas terlebih dahulu. Di sini di jurnal umum jumlah kas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita posting ke buku besar. Yang pertama, pada tanggal 1 April kas 60 juta di debit. Kita tulis di sini 60 juta kas di debit. Yang kedua, tanggal 2 April kas di kredit 20 juta. Kita tulis lagi tanggal 2, 20 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 5 kas di kredit 5 juta. Tanggal 10 kas di debit 10 juta. Kita tulis lagi 10 juta. Selanjutnya, pada tanggal 15 kas di kredit 450. Kita tulis lagi 450. Dan yang terakhir, kas 1.500.000 di debit. Setelah itu kita jumlahkan 60 debit, 60 dikurangi 20 jadi 40. 40 dikurangi 5 juta jadi 35 juta.
35 juta dikurangi 10 juta jadi ditambah 10 juta jadi 45 juta. 45 juta dikurangi 450 jadi 44.550. 44.550 ditambah 1.500 hasilnya 46.050.000. Selanjutnya piutang usaha. Piutang usaha di sini cuma ada satu pada tanggal 20 April. Jumlahnya 500.000 di debit. 500.000. Selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan di sini juga cuma ada satu pada tanggal 5 April. 5 juta di debit. Dan selanjutnya sewa dibayar di muka pada tanggal 2 April. 20 juta di debit. Dan hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Aditania barusan, yaitu tentang penyusunan buku besar. Nah, di sini itu yang mana sih yang kita isi, debit atau kredit? Nah, kita lihat ke atas, kita lihat jurnal umum. Di sini ada peralatan debit 30 juta. Kok bisa 30 juta debit? Kita lihat pertanyaan. Tanggal 3 April dibelikan peralatan secara kredit seharga 30 juta. Berarti debitnya otomatis naik. Nah, berarti kita di sini tulis apa? Debit berarti. Kita tulis debit di sini 30 juta. Lalu utang usaha. Nah, di utang usaha ini debit atau kredit? Ya pasti kredit. Karena utang usaha. Karena tadi dibelikan peralatan seharga 30 juta secara kredit. Kita tulis di sini 30 juta. Lalu modal Mariono. Nah, kita lihat ke atas. Jurnal umum, modal Mariono kredit 60 juta. Kok bisa 60 juta? Kita lihat. Nah, karena pada tanggal 1 April Mariono menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar investasi awal ya, sebesar 60 juta. Awal pemilik perusahaan sebesar 60 juta. Nah, berarti kita di sini otomatis kredit karena investasi awalnya 60 juta. Lalu pendapatan usaha. Berapa sih pendapatan usaha? Debitnya berapa, kreditnya berapa? Coba kita isi. Nah, kenapa kredit bisa 10 juta? Kita lihat ke atas. Nah, kita itu yang 10 juta itu dari pendapatan jasa yang 10 juta yang awal, lalu yang tadi 2 juta tambah yang ini, yang pendapatan jasa yang kedua. Nah, kita lihat soal. Nah, ini pada tanggal 10 Mariono servis mobil menerima pembayaran 10 juta untuk pekerjaan yang telah diselesaikannya. Lalu yang mana yang kedua? Yang kedua berarti yang ini, pada tanggal 20 April diselesaikan pekerjaan ganti oli dan servis mobil
pelanggan sebesar 2 juta, diterima pembayaran 1.500.000 dan sisanya akan dibayar kemudian. Berarti kita isi di sini itu kreditnya 10 juta sama ini juga 2 juta. Nah, total berarti 12 juta. Lalu beban listrik. Kita lihat lagi ke atas. Di sini beban listrik pada tanggal 15 450.000 di debit. Kok bisa di debit? Kita lihat lagi ke atas ke soal. Pada tanggal 15 dibayar beban listrik, beban listrik sebesar 450.000. Berarti kalau misalkan beban, berarti kita isinya debit atau kredit? Oke, kita buktikan. Nah, debit. Karena apa? Karena beban ya, beban. Kita lihat lagi soalnya. Karena pada tanggal 15 dibayar beban listrik seharga 450.000 cash berarti. Nah, selesai. Untuk selanjutnya neraca saldo akan dijelaskan oleh Alika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada neraca saldo. Nah, sebelum kita mulai pengerjaannya, sedikit tentang neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang memuat saldo-saldo akun buku besar yang ada dalam perusahaan. Nah, neraca saldo ini dibuat pada akhir periode setelah posting transaksi pada jurnal umum selesai. Tujuannya untuk menguji kesamaan jumlah debit dan jumlah kredit dalam buku besar. Langsung kita mulai pengerjaannya untuk neraca saldo. Di sini ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Acuannya pada buku besar, kita lihat di buku besar, nama akun yang pertama, kas. Dan kita lihat saldo akhirnya di sini, di balance, dan di bagian debit ya. Berarti, di sini kita isi nomor akunnya, nama akun yang pertama tadi kas, dan selanjutnya karena tadi penempatannya saldo akhir ada di debit, kita tempatkan saldo akhirnya di debit juga di neraca saldonya. Selanjutnya nama akun yang kedua ada setelah kas itu piutang usaha. Saldo akhirnya di debit sebesar 500.000. Diisi. Masih sama. Selanjutnya ada setelah piutang usaha perlengkapan dan saldo akhirnya 5 juta ada di debit juga. Di sini nomor akunnya, nama akunnya, saldo akhir. Selanjutnya setelah perlengkapan ada sewa dibayar di muka, saldo akhirnya 20 juta. Masih di debit. Setelah sewa dibayar di muka, nama akun selanjutnya ada peralatan. Saldo akhirnya 30 juta. Nah, selanjutnya setelah peralatan di sini ada utang usaha, saldo akhirnya 30 juta di kredit. Lalu di sini kita tulis nomor akun, nama akun, dan penempatannya di kredit karena di buku besar pun total atau saldo akhirnya itu ada di kredit. Selanjutnya setelah utang usaha di sini ada modal Mariono 60 juta di kredit. Setelah modal Mariono ada pendapatan usaha dengan total akhir atau saldo akhir 12 juta di kredit juga. Yang terakhir ada beban listrik, debitnya total akhir debit, maaf, ini 450.000. Nah, yang terakhir di sini ada totalnya, kita samakan apakah balance atau enggak.
Sama berarti balance dan selesai. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.